Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pertandingan Syekh Maulana Maghribi melawan Raden Djoko Bandem, putra Prabu Brawijaya V. Dikutip dari cerita rakyat nusantara.com, Kamis 7 April 2022. Di daerah Jawa Timur tersebutlah seorang raja bernama Raja Hayam Wuruk yang bertahta di kerajaan Mojopahit dengan gelar Maharaja Sri Raja Sangara. Sang raja mempunyai seorang putri yang lahir dari permaisurinya bernama Kusuma Wardani. Ia juga mempunyai seorang putra yang lahir dari selirnya bernama Wirabumi. Ketika Raja Hayam Wuruk wafat tahun 1389 Masehi, kedudukannya digantikan oleh menantunya yang bernama Wikrama Wardana atau suami Kusuma Wardani. Sementara itu, Pangeran Wirabumi diberi kekuasaan di ujung timur Pulau Jawa yang bernama daerah Blambangan. Sehingga lahirlah Kerajaan Blambangan yang terletak di sebelah selatan Banyuwangi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Alas Purwo. Pada mulanya, hubungan antara Wikramawardhana dengan Wirabumi berjalan harmonis. Wirabumi tetap mengakui kekuasaan pemerintahan pusat Kerajaan Mojopahit. Namun ketika Prabu Sri Sohita menjadi raja menggantikan ayahnya Wikramawardhana, Raden Wirabumi merasa tidak puas dengan penggantian tersebut. Sejak itulah hubungan kedua kerajaan tersebut menjadi retak, sehingga mengakibatkan terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Parekrek tahun 1401 sampai 1406 Hijriyah. Menurut cerita, Perang Parekrek tersebut menjadi salah satu penyebab kemunduran kerajaan Mojopahit sebelum akhirnya runtuh setelah diserang oleh Raden Patah dan pasukannya dari Kerajaan Islam Demak, Jawa Tengah pada tahun 1478 Masehi atau 1400 Saka. Dengan runtuhnya kerajaan Mojopahit dan masuknya pengaruh Islam, seluruh rakyat Mojopahit yang beragama Hindu menjadi terdesak. Para kerabat dan keluarga keraton Mojopahit yang enggan memeluk agama Islam meninggalkan istana. Sebagian besar dari mereka menyeberang ke Pulau Bali dan sebagian yang lain melarikan diri ke Pulau Kalimantan serta ke pulau-pulau lainnya. Salah seorang kerabat keraton Mojopahit yang enggan memeluk agama Islam adalah Raden Djoko Bandem, putra Prabu Brawijaya. Hanya saja ia dan para pengikutnya tidak tahu harus melarikan diri kemana. Akhirnya mereka berjalan menyusuri pantai selatan menuju ke arah barat. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka pun tiba di sebuah pantai yang bernama Parangtritis, yaitu sebuah pantai yang landai, berpasir putih, dan deburan ombaknya yang besar. Di sebelah utara pantai itu terdapat dua bukit kapur yang berdekatan, yaitu Bukit Pemancingan dan Bukit Sentana. Wahai pengikutku, pengembaraan ini kita akhiri sampai di sini. Saya kira tempat ini sangat bagus dan aman untuk tempat tinggal. Raden Patah dan para pengikutnya tidak akan mungkin menemukan kita di sini, ujar Raden Djoko Bandem kepada para pengikutnya. Setelah memeriksa keadaan kedua bukit tersebut, akhirnya Raden Djoko Bandem bersama pengikutnya memilih Bukit Pemancingan untuk tempat tinggal. Di atas bukit itu mereka mendirikan padepokan dan Raden Djoko Bandem diangkat menjadi ketua padepokan. Mereka kemudian membuka lahan pertanian di sekitar bukit dan memperoleh hasil padi dan pangan lainnya yang melimpah. Keberhasilan Raden Djoko Bandem tersebut mengundang simpati penduduk sekitar yang sering lewat ketika sedang berburu atau hendak menangkap ikan di pesisir pantai selatan. Banyak di antara mereka yang datang ke padepokannya untuk belajar cara bercocok tanam yang baik. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tertarik ingin belajar baca tulis dan ilmu bela diri kepadanya. Raden Djoko Bandem pun menerima mereka sebagai murid dengan senang hati.
Selang beberapa tahun kemudian, datanglah seorang ulama bernama Syekh Maulana Maghribi. Ia adalah utusan Raden Patah yang diperintahkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah itu. Setelah menyaksikan keindahan alam pantai Parangtritis dan mengetahui bahwa banyak orang yang tinggal di puncak bukit pemancingan, ia dan para pengikutnya memutuskan untuk menetap dan mendirikan padepokan di atas Bukit Sentana. Setelah pembangunan pondok itu selesai, Syekh Maulana Maghribi mulai mengajak dan menarik simpati penduduk sekitar, terutama kepada Raden Djoko Bandem untuk datang belajar agama Islam di pondoknya. Jika aku berhasil mengajak Raden Djoko Bandem masuk Islam, tentu para pengikut dan murid-muridnya akan mengikutinya, pikir Syekh Maulana Maghribi. Alhasil, Syekh Maulana Maghribi berhasil menarik simpati Raden Djoko Bandem dan mengangkatnya menjadi murid. Raden Djoko Bandem seorang murid yang cerdas dan tekun, sehingga ia dapat menguasai pelajaran yang didapatkan dari gurunya dengan cepat. Setelah beberapa lama mendalami ajaran Islam, Raden Djoko Bandem memutuskan untuk masuk agama Islam. Dengan demikian, para pengikut dan murid-muridnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Syekh Maghribi kemudian mengganti nama Raden Djoko Bandem menjadi Syekh Belabelu dan memperkenankannya mengajarkan agama Islam di padepokannya. Syekh Belabelu pun merubah fungsi padepokannya menjadi pondok. Dalam waktu tak berapa lama, orang-orang pun berdatangan berguru kepadanya. Di sela-sela kesibukannya mengajar di pondoknya, Syekh Belabelu mengisi waktunya dengan bertapa. Namun, cara bertapanya berbeda dari yang biasa dilakukan orang-orang pada umumnya. Ia bukannya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dengan cara berpuasa, melainkan lebih mementingkan kepuasan dirinya, terutama pada masalah makanan. Sebenarnya, kebiasaan tersebut sudah dilakoni sejak ia masih muda. Tak heran jika seluruh atap dan dinding pondoknya dipenuhi oleh kerak nasi. Semakin hari ia pun bertambah gemuk. Syekh Maulana Maghribi yang mengetahui hal itu masih memakluminya, karena Syekh Belabelu masih menjalankan kewajibannya seperti sholat 5 waktu. Namun lama-kelamaan ia merasa jengkel karena kebiasaan buruk muridnya itu semakin menjadi-jadi. Semakin hari porsi makannya semakin berlebihan. Suatu hari sang guru mendatangi pondoknya untuk menasehatinya. "Hai Belabelu, hentikan kebiasaanmu makan berlebihan itu," seru Syekh Maulana Maghribi dengan nada marah. "Begitu pula cara bertapamu, berbeda dengan cara yang pernah kuajarkan kepadamu," tambah Syekh Maulana Maghribi. Syekh Belabelu menjawab bahwa setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri bertapa untuk mencapai tujuannya. Rupanya ia tetap ingin bertapa dengan caranya sendiri dan tidak mau meninggalkan kegemarannya makan nasi. "Maaf Tuan Guru, aku akan tetap bertapa dengan caraku sendiri," jawab Syekh Belabelu. Mendengar jawaban itu, Syekh Maulana Maghribi bertambah jengkel dan menantang muridnya itu untuk saling adu kesaktian. "Baiklah kalau begitu Belabelu, bagaimana kalau kita saling adu kesaktian untuk membuktikan siapa di antara kita yang paling sakti?" tantang Syekh Maulana Maghribi. Syekh Belabelu tidak bersedia menerima tantangan gurunya. "Maaf Tuan Guru, jika bertanding hanya untuk mengetahui siapa di antara kita yang terkuat, saya kira tidak ada gunanya Guru. Bukankah sudah ada yang terkuat, yaitu Allah?" jawab Syekh Belabelu. Syekh Maulana Maghribi tidak puas dengan jawaban itu. Akhirnya ia kembali menantang muridnya itu dengan cara yang lain. "Bagaimana kalau aku tantang kamu berlomba adu cepat?" ajak Syekh Maulana Maghribi. Syekh Belabelu menerima tantangan itu. Kemudian guru dan murid itu pun bersepakat akan berlomba adu cepat sampai ke Mekah untuk mengikuti sholat Jumat. Perlombaan itu baru akan dilaksanakan pada pekan keempat bulan depan, karena keduanya harus mengasah kekuatan mereka dengan cara bertapa selama 1 bulan.
Guru dan murid itu pun mulai bertapa dengan cara mereka masing-masing. Syekh Maulana Maghribi bertapa dengan cara meninggalkan segala kesenangan dunia, tidak makan dan tidak minum. Sementara Syekh Blabelu melaksanakan tapanya seperti biasanya, yaitu menanak nasi dan makan. Bahkan ia masih terlihat sibuk menanak nasi hingga hari yang telah ditentukan telah tiba. Hai Blabelu, apakah engkau sudah lupa bahwa sekarang sudah hari Jumat? Bukankah pagi ini kita akan berlomba adu cepat sampai ke Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat di sana? Tanya Syekh Maulana. Syekh Blabelu hanya tersenyum. Ia kemudian menjawab dengan nada santai, saya tidak lupa ketentuan itu, Guru. Tapi saya harus menunggu sampai nasiku matang dan makan dulu. Jika Guru tidak keberatan, silahkan berangkat terlebih dahulu. Saya akan segera menyusul dan saya pasti terlebih dahulu tiba di sana, ujar Syekh Blabelu sambil meneruskan menanak nasi. Tanpa menghiraukan lagi perkataan sang murid, Syekh Maulana Maghribi pun berangkat ke Mekah dengan membawa bekal seperlunya. Ia merasa yakin bahwa dia pasti akan sampai terlebih dahulu di Mekah. Sementara Syekh Blabelu masih asik menikmati nasinya yang sudah matang. Di wajahnya sama sekali tidak terlihat perasaan cemas atau khawatir akan dikalahkan oleh gurunya. Sementara itu, Syekh Maulana Maghribi telah tiba di Mekah. Ia melihat sudah banyak orang yang datang ke Masjidil Haram hendak menunaikan sholat Jumat. Ia pun segera masuk ke dalam masjid. Alangkah terkejutnya ia ketika menoleh ke kanan dan ke kiri mencari tempat duduk. Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada seorang jamaah yang sangat dikenalnya. Hei, bukankah itu Syekh Blabelu? Bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini terlebih dahulu? Bukankah tadi dia masih sibuk memasak nasi ketika aku meninggalkannya? Uman Syekh Maulana Maghribi dengan heran. Syekh Blabelu yang melihat gurunya sedang berdiri di antara jamaah segera melambaikan tangan dan memberi isyarat agar sang guru duduk di sampingnya. Dengan perasaan malu, Syekh Maulana Maghribi pun segera duduk di samping Syekh Blabelu. Hei Blabelu, bagaimana kamu bisa mendahuluiku tiba di sini? Bisik Syekh Maulana Maghribi. Maaf Tuan Guru berangkat ke sini dengan kekuatan sendiri, sedangkan saya hanya dengan menyandarkan diri kepada kekuatan Allah, karena kekuatan Allah berada di atas segala-galanya, jawab Syekh Blabelu sambil tersenyum. Akhirnya Syekh Maulana Maghribi menyadari bahwa dirinya mempunyai batas kemampuan dan mengakui keunggulan Syekh Blabelu meskipun dia bekas muridnya. Demikian kisah pertandingan antara Syekh Maulana Maghribi melawan Raden Djoko Bandem. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.